Pagi hari ini sebetulnya saya ingin menyampaikan materi tentang puasa, tetapi insya Allah kalau kita benar-benar memahami, maka kalau dibanding dengan sholat masih lebih mudah berpuasa. Jadi kalau ingin mencari ilmu tentang puasa ini sangat jauh lebih sulit, lebih sukar ilmu tentang sholat. Oleh karena itu saya menyampaikan materi ini khusus masalah sholat yang harus kita lakukan sehari-hari. Kita melakukan sholat mesti ingin supaya sholat kita sah. Sekali lagi, sholat itu ada yang dianggap sah dan ada yang dianggap tidak sah. Dan syarat sahnya sholat, agar sholat kita itu menjadi sah, maka syaratnya ada 5. Syaratnya ada 5. 1. Suci dari hadas, hadas kecil dan hadas besar. Nanti pengertian hadas akan diuraikan setelah ini. Jadi syarat pertama adalah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nomor 2, suci dari najis. Orang sholat pakaiannya ada najisnya, maka sholatnya tidak sah. Badannya ada najisnya, tidak sah. Tempat yang digunakan untuk sholat kalau terkena najis, maka sholatnya menjadi tidak sah. Jadi berarti yang nomor 2 harus suci dari najis, baik badan, pakaian maupun tempat yang digunakan untuk sholat.
Kemudian yang terakhir harus mengetahui masuknya waktu sholat. Sekali lagi, agar sholat kita menjadi sah harus memenuhi 5 syarat ini. Syarat yang pertama harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil itu kaitannya dengan wudu, sementara hadas besar kaitannya dengan mandi besar. Untuk sementara, sekalipun belum saya jelaskan, apakah ada pertanyaan tentang syarat sahnya sholat dan di sini tertera ada 5. Sambil menunggu, syarat sahnya sholat ada 5. Pertama adalah suci dari hadas. Kalau ada orang akan melakukan sholat sementara berhadas kecil, maka harus disucikan dulu dengan cara berwudu. Kalau hadas besar harus disucikan dengan mandi besar, mandi janabah. Kemudian yang nomor 2 harus suci dari najis. Yang ketiga harus menghadap kiblat. Keempat menutup aurat. Dan kelima yang terakhir harus mengetahui masuknya waktu sholat. Yang nomor 1 sudah cukup jelas, suci dari hadas. Sementara yang nomor 2 akan saya terangkan. Suci dari najis, baik badan, pakaian maupun tempat yang digunakan untuk sholat. Harus suci badannya, pakaiannya, dan tempat yang digunakan untuk sholat. Kalau ada orang akan melakukan sholat, badannya terkena najis, maka harus disucikan lebih dulu.
kemudian yang sudah masuk ke perut harus disucikan, diporsikan sejalan semeter, tidak usah cukup yang di dalam mulut. Kemudian harus suci dari najis yang berkaitan dengan pakaian. Ini agak berat. Orang melakukan sholat, pakaiannya harus suci dari najis. Yang dimaksud pakaiannya ini tidak hanya yang dipakai, tidak hanya sarungnya, bajunya, tetapi semua barang yang dibawa harus suci dari najis. Contoh, bajunya suci, tetapi pada saat sholat ini membawa sapu tangan, tetapi najis ini tidak boleh kemudian dimasukkan di dalam bajunya. Bajunya suci, tetapi ini dianggap sebagai membawa najis. Orang sholat hari-hari ambil nyakit saja, maka dianggap sebagai pakaiannya tidak suci. Kemudian yang keempat, ini agak ringan, tempat harus suci dari najis. Ini yang penting adalah yang badan kita, pakaian kita menempel di dalam tempat itu. Jadi kalau saya sholat, kebetulan sajadah ini di bagian pojok kiri ada najisnya, tetapi yang lain suci, sholat saya tetap sah. Jadi yang dimaksud tempat harus suci dari najis ini khusus tempat yang ditempeli badan maupun pakaian. Nanti kalau saya sujud, dari saya ini tidak ada najis, maka sholat saya tetap sah. Sekali lagi, kalau saya sholat sementara di bagian sajadah, bagian pinggir ada yang najis, asal saya dan pakaian saya tidak menempel tempat yang ada najisnya tadi, sholat saya sah. Mulai kalau kita ada orang sholat akan sujud, kebetulan tempat yang akan disujudi ada najisnya, kotoran tikus, maka tidak usah dibatalkan sholatnya. Kita cukup menghindar dari najis tadi. Jadi kalau saya mengetahui najisnya ada di sini, maka sujud saya pindah. Sujud saya cukup dengan cara pindah. Caranya pindah ini. Jangan sampai saya sujud kemudian dari saya terkena najis ini, maka
kali-kali orang lainnya, maka saya bisa pindah ke kanan. Cara berpindah harus menjaga dada, jangan sampai tidak menghadap ke kiblat. Jadi cukup begini, jangan sampai cara pindahnya seperti ini. Setelah mengetahui di sini ada najisnya, cara pindahnya ini apa? Berarti geser tidak menghadap kiblat. Jangan pindah begini dan jangan seperti ini. Cukup dengan melakukan seperti ini. Jadi sekali lagi, di dalam hal suci dari najis ada kaitannya dengan najis badannya. Badannya tidak boleh terkena najis, pakaiannya juga harus suci dari najis. Kemudian tempat yang digunakan untuk sholat harus suci, dan suci yang dimaksud di dalam hal tempat maka khusus tempat yang digunakan untuk sholat. Jadi seandainya sajadah ini sebagian besar suci, sementara di bagian pinggir ada najisnya, kita masih bisa memakai sajadah ini asal pada saat kita sholat pakaian kita, badan kita tidak sampai menempel tempat yang ada najisnya. Kemudian saya teruskan yang nomor 3, menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu dengan yang dimaksud menghadap adalah dada, bukan wajah, bukan muka. Jadi kalau sholat kiblatnya ke Ka'bah, maka yang penting dodo dada kita harus kita jaga menghadap ke arah kiblat. Kalau ada orang yang pada saat tidur terus tangi ora iso mulai ngangkut. tidak bisa tertarik, maka tetap harus sholat subuh, harus melakukan sholat, tetapi yang dipakai ukuran bukan wajahnya, bukan mukanya, yang dipakai ukuran adalah dadanya. Sholat begini. Apa Ka'bah? Tidak boleh begini. Ini begini. Yang ukuran mukanya tidak, tetapi yang dipakai adalah dadanya. Kemudian yang nomor 4 adalah menutup aurat. Aurat itu kalau auratnya lelaki cukup antara, jadi kalau saya seperti ini memakai sarung saja, ini sudah bisa dianggap menutup aurat. Nanti yang terakhir adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Ini tidak bisa dijelaskan karena setiap memasuki sholat pasti ada tanda, sehingga kita tidak boleh melakukan sholat sebelum masuknya waktu sholat. Kemudian ada keterangan hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan wudu, sedang cara menghilangkan hadas besar
dikerjakan adalah membasuh muka. Membasuh muka. Pada saat membasuh muka harus dibarengi dengan niat. Kerentek ninggone hati. Kalau bahasa Jawa, biur aku wudu ngilangake hadas kecil berjukono Allah. Jadi pada saat membasuh muka, maka niat kerentek ning ati, biur ini sambil meratakan air di dalam hati, kerentek aku berwudu menghilangkan hadas kecil fardu krono Allah. Sekali lagi, nomor 1 niat. Niat itu tidak nawaitul wudu'a, tetapi pada saat membasuh muka harus dibarengi dengan kerentek hati. Sekali lagi, yang dimaksud niat harus kerentek nenggone hati. Kerentek apa? Kerentek. Jadi ini ada 2, membasuh muka sekaligus niat. Kemudian yang nomor 2, jadi yang nomor 1 niat dibarengkan dengan membasuh muka, yang nomor 2 membasuh muka, yang nomor 3 membasuh kedua tangan mulai dari ujung jari sampai dengan siku. Ini membasuh muka harus sampai dari ujung jari sampai situ. Yang kiri juga demikian. Sebaiknya tangan kanan dulu sebaiknya, tetapi kalau tidak seperti itu tetap sah asal kedua tangan kita dibasuh dengan air. Jadi kalau wudu di dalam kolam ini langsung begini. Sekarang ini ya, kerentek ning ati, kemudian pada saat membasuh tangan nih. Ini perhatikan, membasuh sebaiknya begini. Nanti boleh gede dan orang kokoh, tapi sebaiknya pakai begini. Dari ujung jari sampai situ. Kemudian yang nomor 3 dan nomor 4 adalah mengusap dengan air sebagian kepala. Ambil air sedikit saja, kemudian begini. Sebagian kepala kita usap dengan air. Usap, bukan membasuh. Kemudian nomor 5, Membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Yang terakhir harus tarik, artinya kita lakukan berwudu dengan secara berurutan. halaman yang kedua, Sunat-sunat ketika berwudu. Kalau tadi itu rukun-rukunnya perdunya wudu harus dilakukan. Jadi ada tambahan. Kalau kepingin mendapat tambahan ganjaran, maka 9 nomor ini dilakukan. Pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Akan berwudu sebaiknya kemudian nomor 2, membasuh kedua telapak tangan. sebelum membasuh muka disunatkan membasuh telapak tangan. Jadi kalau ada pantulan keran ini langsung dibasuh dulu, setelah itu baru membasuh muka. Kemudian nomor 3, menggosok gigi. 4, berkumur. Nomor 5, menghirup air ke hidung. Kalau bertepatan kita berpuasa, ini kita tinggalkan. Nomor 5, menghirup air ke hidung. Kalau sedang
agak dilebih biur sampai ke telinga. Jadi bukan sampai ke sini. Pada saat membasuh tangan juga dilebih. Untuk nenek, jangan hanya ke siku, lebih sedikit. Kemudian pada saat membasuh kaki juga demikian, jangan hanya di mata kaki. Kemudian nomor 9, bertiga-tiga, artinya dalam hal berumur, menghirup air ke hidung, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap bagian kepala, mengusap telinga, dan membasuh kaki diulang sampai 3 kali. Semuanya membasuh muka, basuh tangan dan seterusnya ini diulang-ulang sampai 3 kali. Itu tandanya seperti itu. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudu. Nomor 1, keluarnya sesuatu dari tubuh atau tubuh selain air mani. Sekali lagi, kalau orang sudah berwudu, maka wudunya menjadi batal manakala melakukan 4 kali ini. Salah satu di antara 4. Nomor 1, keluarnya sesuatu dari kubur dan kubur. Kubur dan kubur sudah semua ya. Keluarnya Sesuatu lewat kubur atau kubur ini bisa membatalkan wudu. Kemudian nomor 2, persentuhan kulitnya lelaki dengan kulitnya wanita yang bukan mahramnya dan sudah sama-sama di luar sana. Kemudian yang ketiga, menyentuh kubur atau kubur dengan telapak tangan. Menyentuh dengan telapak tangan itu maknanya jemek memegang kubur atau kubur itu bisa membatalkan wudu. Kemudian yang keempat, hilangnya kesadaran karena mabuk, gila, pingsan atau tidur. Kalau ada orang setelah wudu kemudian kesadarannya hilang, kesadarannya mungkin karena mabuk, gila, atau mungkin karena tidur, maka wudunya batal. Kecuali tidur dengan posisi duduk yang pantang menempel tetap dengan tempat duduk. Saya teruskan hal-hal yang diharapkan sebab saja kecil. Kalau ada orang batal wudunya, maka diharapkan nomor 1, sholat. Orang yang tidak mempunyai wudu diharapkan nomor 1, sholat. Nomor 2, tawaf. Kemudian nomor 3, membawa atau memegang mushaf. kalau ini Quran, seandainya ini Quran, maka kalau saya batal wudu saya tidak boleh memegang ini. nah ini orang megang. Tidak boleh memegang ini. Ini jenisnya orang memegang, tapi membawa. Jadi yang tidak boleh adalah membawa atau memegang. Ini termasuk membawa. Ini memegang. Jadi dilarang memegang atau membawa. Halaman ketiga. Adat besar. Adat besar terjadi karena 1, mengeluarkan air mani. Tidak usah saya terangkan banyak. Kalau
nifas melahirkan anak ini juga menjadi penyebab wajib nanti. Jadi kalau seseorang mengalami salah satu dari hal terakhir, dia wajib mandi besar untuk menghilangkan hajat besar. Caranya adalah menyiram seluruh badan dan kepala dengan air disertai dengan niat di dalam hati. Ketika pertama kali menyiram air ke badan atau kepala, niatnya kalau dilakukan dengan bahasa Arab, nawaitul ghusla liwaqtil hadatil akbari fardhillahi ta'ala. Jadi pada saat mandi, pada saat kita menyiram air ini langsung di dalam hati kita mengatakan terhadap niat ingsun adus ngilangake hajat gede berdoa Allah. Hal-hal yang diharapkan sebagai hajat besar, nomor satu, sholat termasuk sujud syukur dan sujud tilawah. Dua, tolak. Tiga, membawa atau memegang mushaf sama dengan yang berkaitan dengan hajat kecil. Nomor empat ditambah membaca Al-Quran pada saat mempunyai hajat besar. Membaca Quran tidak boleh. Kalau tidak mempunyai wudu masih diperbolehkan membaca Quran. Kalian ini sekarang mungkin sudah baca wudunya, tetapi kalau nanti saya ajak untuk membaca Fatihah, kalian sekalipun wudunya batal tidak apa-apa membaca Fatihah. Tapi kalau hajat besar tidak boleh membaca Al-Quran. Ada orang menjadi qari pada saat ada kegiatan, dia mendapat tugas qiraatul Quran, padahal dia sedang berhajat besar. Tidak boleh, karena orang yang mempunyai hajat besar tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian yang nomor 5, berdiam di dalam masjid. Nomor 6, lewat di dalam masjid. Kemudian yang nomor 7, khusus bagi wanita yang sedang haid nifas tidak boleh berpuasa. Khusus wanita yang sedang haid atau nifas tidak boleh berpuasa. Tetapi besok kalau sudah Ramadan harus mengkabrani puasanya. Nomor 8, bersetubuh khusus bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Yang nomor terakhir, halaman terakhir, nomor 4. Najis banyak sekali macamnya. Kalau tadi sudah saya terangkan bahwa sholat harus suci dari najis, maka yang dimaksud najis adalah 1, air kencing, 2, kotoran, 3, darah, 4, nahan, 5, bangkai binatang kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang nomor 6, arak dan sejenisnya. 7, muntahan. Dan yang nomor 8, anjing dan babi. Termasuk istilahnya Celek. 2 ini
Yo bisa sekali, bisa kesel. Nah sekali itu nah langsung bilang berdoa guna rezeki sekali karena terwuju penting atau suwe rojan wudu berwudu bilang wudune berdoa wudune tidak jadi sekali lagi kalau seorang melakukan hal-hal yang bisa membatalkan wudu berturut-turut maka cukup dengan berwudu satu kali. saya pernah ada orang tanya begini, Pak Haji, sing batal lagi wudu itu pun Apa ini? Kalau ada orang setelah berwudu kali-kali waktu nanti gigil wawancara kata wudunya batal atau tidak, aku tahu. Saya jawab tidak batal. Setuju ya? Wong waktu gil Pak. Waktu riak. Waktu sing batal Pak. Gil. wanter ibu batal wudu atau tidak? Saya jawab tidak membatalkan wudu. Lah wongnya jawab wong aku gigil nanti kentul sing batal ora kok aku tapi berkentulnya. Ini sementara yang berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Kemudian sekarang memasuki sholat. Ini supaya diperhatikan. Kalau syarat sahnya sholat ini harus kita siapkan sebelum sholat. Kemudian pada saat sholat kita harus melakukan rukun-rukunnya sholat. Perlu diketahui termasuk rukunnya sholat adalah membaca surat Al-Fatihah, membaca tahiyat tasyahud. Oleh karena itu bagi yang belum bisa membaca Al-Fatihah wajib belajar sampai mampu membaca surat Al-Fatihah. Saya ingin memberikan mampu kalian membaca surat Al-Fatihah mulai baca dari Bismillahirrahmanirrahim. Ayo.
yang harus bisa membaca adalah tahiyat. At-tahiyatul yang ada sulit adalah at-tahiyatul mubarakatul salawatut at-tahiyatul mubarakatul salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu minimal. Bisa kita lanjut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim.
yang namanya rukuk, iltija dan sujud. Rukuk harus menangina, iltija harus menangina. Pada saat sujud harus menangina. Sujud 2 kali harus dipisah dengan duduk antara sujud 2 kali harus tumanina. Nalika rukuk langkung dinukung bali haji Allahu Akbar. Sing apik dicedhek. Ojo terlalu kedulur. Tapi begini. Allahu Akbar. Ini harus tenang. Harus berhenti sebentar dan tenang. Tidak boleh begini. Allahu Akbar. Ini Madinah. Allahu Akbar. Dan tiga Madinah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini juga namanya tiga Madinah. Yang harus Madinah adalah pada saat rukuk tadi. Kemudian ketiga dari rukuk. Allahumma hamdaka. Ini tenang. Tangan tidak boleh goyah. Allahumma hamdaka dan begini. Nah, ini yang Madinah. Kemudian sujud juga demikian. Pada saat sujud mesti harus tumanina, berhenti sebentar dan tenang, tidak boleh goyah, tidak boleh bergerak. Ini yang namanya tumanina. Sehingga ini yang harus dijaga pada saat rukuk kita harus bertumanina, iltija juga demikian, sujud dan ditambah lagi duduk di antara 2 sujud. Baru saya sampaikan pada saat sujud ini harus diperhatikan jari ini harus terbuka. Jadi yang ini rambutnya itu biar ibarat rambut harus ini terbuka. Bukan kalau ini tidak menempel, maka sujudnya tidak sah. Komandannya itu terjadi. Mau sujud, ada kata sujudnya sah, tapi barangkali adil, maka sujud yang kedua ini harus dihilangkan lebih dulu. Sebab kalau saya seperti ini kemudian untuk keperluan sujud yang kedua masih seperti ini, sujud saya yang kedua tidak sah. Jadi anak sujud yang kedua ini harus diambil baru sujud. Namun sampai salah ini dari diri lari itu harus tidak boleh tertutup dengan sesuatu yang dibawa. Jadi sekali lagi ada rukuk, ada iltija, ada sujud dan ada duduk di antara sujud 2. Ini semuanya masing-masing harus kita lakukan dengan bertumanina, berhenti sebentar dan tidak bergerak. Demikian. Sebelum saya tutup, sekali lagi barangkali ada di antara tulisan